Bab 811-815. Bab 811, ketiga di peringkat. Tangan Xiao Yan mengusap dadanya. Dia membuka bajunya dan mengalihkan pandangannya ke bawah hanya untuk menyadari bahwa area di sekitar titik racun setan itu, yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh, ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Terlebih lagi, sepertinya segel ini telah menghentikan penyebaran titik racun iblis. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah saya pelajari dari buku 7 warna racun yang saya peroleh ketika berada di gua di kota Qingshan. Menambahkan ini ke api surgawi, yang membantu Anda, kemungkinan, tempat racun setan, ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan ini. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia melihat Xiao Yan. Dengan kata lain, kamu harus menemukan Douzun elit untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, segel akan otomatis hilang pada saat itu dan tempat racun iblis akan meletus sepenuhnya. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ya, aku tahu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menyebutkan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki titik racun setan, ini jika dia bisa menemukan api surgawi, jenis ketiga. Lagi pula, kesulitan menemukan api surgawi, ketiga tidak kurang dari mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Menurut yang aku tahu, tidak ada elit Douzun yang hadir di negara-negara sekitar sini. Akan sangat sulit untuk menemukannya bahkan di seluruh wilayah barat laut, dokter peri kecil menyatukan alisnya dan menghela nafas. Seorang elit Douzun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai puncak keberadaan di pagoda emas benua Doqi. Kemungkinan hampir tidak ada ahli dari kelas seperti itu bahkan di seluruh benua Doqi. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar berada di puncak tingkat atas di benua itu. Dibandingkan dengan makhluk besar ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya tampak sangat kecil. Bagaimanapun, Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun ini hanya berada di sudut yang tidak mencolok dari benua Doqi yang sangat luas ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun, yang terletak di dekat tepi, kemungkinan tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita lakukan secara perlahan. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun. Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Namun, wajahnya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Sebuah nama yang agak familiar tiba-tiba melintas di hati Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pakar yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan penatua pertama Suqian dari Akademi dalam Akademi Jianan. Feng Zunze. Zunze, di benua Doqi, hanya seorang ahli dari kelas Douzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas bahwa teman baik Yao Lao saat itu adalah Douzun yang asli. Posisi elit Douzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu dengannya, tidak mungkin meminta pihak lain untuk membantu menghilangkan racun tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki beberapa hubungan. Namun, mengingat posisi elit Douzun, mengapa dia menjalin hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai. Mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibangun berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, teman lama yang dikabarkan memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Yao Lao itu harus sedikit lebih bisa diandalkan. Dari apa yang dikatakan penatua pertama Suqian, Feng Zunze ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Yao Lao. Bahkan setelah yang terakhir, menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia masih terus mencari jejaknya tanpa henti di seluruh benua. Berdasarkan ini, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa persahabatan antara keduanya pasti jauh lebih solid daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Jika dia bisa menemukan Feng Zunze yang misterius ini, pihak lain kemungkinan besar akan mengulurkan tangan mengingat hubungannya dengan Yao Lao, namun Xiao Yan segera menyatukan alisnya saat dia berpikir sampai saat ini. Benua Doqi sangat besar. Kemana dia akan pergi untuk mencari Feng Zunze? Haruskah dia benar-benar melepaskan rumor bahwa dia adalah murid Yao Zunze, Yao Chen? Pada saat itu, kemungkinan sebelum Feng Zunze tiba, dia akan menggambar Hall of Souls serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir seperti itu, akan sangat mengerikan. Xiao Yan tidak membuat kemajuan tidak peduli bagaimana dia berpikir.
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya pada dokter peri kecil yang sedang menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, di mana Kailin dan Xian? Mereka ada di luar. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi. Karena penyegelan, tempat racun iblis selesai, akan merugikan bagimu untuk tetap di sini. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan dibakar oleh api hati teratai berkaca, sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiao Yan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Ziyan, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mata mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang agak bagus. Apakah sudah diselesaikan? Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Pupilnya yang panjang menyapu tubuh Xiao Yan sementara suaranya bertanya dengan nada prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, ini semua berkat metode penyegelan racun dokter peri kecil. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini. Kata-kata ini memang benar. Hanya seutas benang kecil yang menyebabkan Xiao Yan menghabiskan 2/3 dari doki-nya untuk memperbaikinya. Jika titik racun setan benar-benar meletus, kemungkinan Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Selain itu, tujuannya mengucapkan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi untuk membuat hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum tajam dan tenda. Mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan, Demon Poison Spot, ini akan tertunda setelah disegel. Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan yang paling penting. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini suka terus terang sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Dokter peri kecil di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun. Kerutan di alis Medusa semakin dalam. Dia menghela nafas, dengan kata lain, kita harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu Xiao Yan mengeluarkan racun atau bintik racun iblis akan meletus lagi. Iya, apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Ini, tidak. Metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan sekali. Itu tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa vertikal. Melihat sikapnya, sepertinya Medusa berencana untuk dengan dingin menegur dokter peri kecil lagi. Xiao Yan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya setelah melihat ini. Dia tanpa daya berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita diskusi yang tepat tentang bagaimana kita dapat menemukan Douzun Elite sebagai gantinya. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Kailin dan Ziyan telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri dengan benar. Petik 2. Dokter peri kecil tentu saja tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiao Yan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan menyiapkan akomodasi mereka. Xiao Yan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat punggung dokter peri kecil menjadi jauh. Dia tertawa getir, dia sudah memberi saya cukup bantuan. Anda harus berhenti mencari masalah dengannya. Petik 2. Medusa tidak memiliki komitmen dalam menghadapi khotbah Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan sekarang? Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggukan. Petik 2. Mari kita tunggu dan lihat dulu, kita akan beristirahat selama sehari sebelum mengorek beberapa informasi tentang Hall of Souls dari mulut orang ini besok. Xiao Yan merentangkan tangannya sebelum segera menggosok storage ring-nya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan ke Kekaisaran Chuyun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls dan mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan Hall of Souls atau Yao Lao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Aroma tenang yang samar berlama-lama di dalam ruangan yang luas. Cahaya hangat menyinarinya.
Cahaya mengusir kegelapan tetapi tidak tampak terlalu mencolok. Xiao Yan dengan erat menutup kedua matanya saat dia berada di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel latihan saat dia perlahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya. Pelatihan itu seperti mengarungi perahu melawan arus sungai. Seseorang akan mundur jika tidak maju. Pelatihan itu khusus tentang ketekunan. Untuk menjadi seorang ahli yang akan menjadi fokus perhatian, seseorang secara alami harus berusaha agar orang lain akan kesulitan mencocokkannya. Dua garis samar kabut putih mengikuti napas Xiao Yan saat mereka berlama-lama di sekitar hidungnya. Mereka akhirnya memasuki tubuhnya ketika dia menarik napas. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada Doqi yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang menempel di sekitar hidung Xiao Yan mulai berangsur-angsur menghilang. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dada Xiao Yan terus tenggelam. Udara keruh dihembuskan oleh Xiao Yan melalui napas panjang. Setelah melakukan tindakan ini, tubuh Xiao Yan rileks secara bertahap. Dia sedikit terdiam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya. Matanya mengernyit saat dia mengamati titik racun iblis yang aneh itu. Seorang elit Douzun, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tertawa pahit. Daripada menaruh harapannya pada ini, itu sedikit lebih dapat diandalkan untuk menempatkannya pada menemukan api surgawi ketiga. Jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan titik racun iblis ini dan menyerapnya, Xiao Yan jelas mengerti bahwa manfaat yang akan dia dapatkan pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk lututnya saat dia bergumam pelan. Matanya menatap nyala api yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, jarinya bergetar dan beberapa peta compang camping, yang dipenuhi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Tampilan peta ini adalah salah satu dari usia yang ekstrim. Jelas, mereka sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Tepi salah satu peta compang camping berisi beberapa garis buram. Garis perlahan menyebar. Sepintas, mereka secara mengejutkan adalah teratai hitam yang aneh. Teratai itu berwarna hitam pekat. Tampaknya ada lapisan tipis api hitam yang menutupi permukaan lotus, memberikan penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gambar lotus hitam. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia saat ini bukan lagi pemuda bodoh dari dulu. Oleh karena itu, dia jelas tahu hal mengerikan macam apa ini. Api teratai iblis pemurni, peringkat ketiga. Bab 812, Rencana. Peringkat api surgawi, berisi 23 jenis api surgawi, yang diketahui semua orang di benua Doqi. Setiap jenis api surgawi, pada daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berduyun-duyun ke merpati. Setiap berita kecil yang terkait dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Poin ini telah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi secara alami memiliki tangan yang lebih kuat dan yang lebih lemah jika dibandingkan satu sama lain. Jenis pertama, api surgawi, yang dimiliki Xiao Yan adalah api inti teratai hijau, yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi, semacam ini tampaknya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, sampai sekarang, Xiao Yan belum pernah melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi, kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati jatuh, yang berada di peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam penggunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang memperbaiki Doqi dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka. Sejak dia mengetahui peringkat api surgawi, dengan peringkat tertinggi yang dilihat Xiao Yan adalah api dingin tulang dari Yao Lao, yang menempati peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Hal ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiao Yan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai mengkilap, yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi ini yang bisa bersaing dengannya.
Xiao Yan belum pernah melihat api surgawi yang berperingkat di atas api itu. Dia sama sekali tidak mengetahui nama api surgawi dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Peringkat ke-11, Bone Chilling Flame, sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan api teratai iblis pemurnian, peringkat ketiga. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, api teratai iblis pemurnian, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Nyala api pada tingkat ini tampaknya pada dasarnya tidak ada. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat peringkat api surgawi telah memperoleh berita tentang api surgawi yang misterius ini dan dapat menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiao Yan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 besar api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi belum pernah dilihat. Paling tidak, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 besar api surgawi selama eranya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak untuk status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa puas dengan nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bone Chilling Flame yang berada di peringkat ke-11. Meskipun demikian, dia hampir menderita serangan balasan saat dia mendapatkan Bone Chilling Flame. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat terkejut ketika dia mendapatkan potongan peta pertama yang terfragmentasi dari gua dan mengidentifikasi apa itu lotus hitam. Siapa yang mengira bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua gunung yang begitu terpencil. Wajah Xiao Yan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang berkaitan dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan datang ke sisi meja. Setelah itu, ia mulai dengan hati-hati bergabung dengan fragmen peta kekuningan kuno. Beberapa garis yang digambar pada peta secara bertahap mulai menyatu saat peta digabungkan. Namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa-apa. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut membelai peta. Matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi api teratai iblis pemurnian. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Doki ini luas. Kesulitan mencoba untuk mendapatkan fragmen peta terakhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Doki dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jiama di mana orang biasa tidak tahu apa itu fragmen peta. Oleh karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api teratai iblis pemurni, kemungkinan besar dia akan menarik banyak masalah. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan hal ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 potong fragmen peta adalah karena keberuntungan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Doki, dan aku sama sekali tidak mengetahui berita apa yang ada di luar sana. Saya pada dasarnya tidak tahu apa-apa dalam upaya saya untuk menemukan fragmen peta terakhir yang tersisa. Xiao Yan merenung pada dirinya sendiri. Sepertinya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Doki dengan baik untuk mendapatkan beberapa berita, namun, Kailin dan dokter peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu, dibandingkan dengan saya meskipun mereka dapat dipercaya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan tertawa pelan,
bagaimana saya bisa melupakan penatua pertama Suqian? Menjadi penatua pertama dari akademi dalam Akademi Jianan, sepertinya penatua yang terhormat ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencari dia harus menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin menemukan beberapa berita yang berkaitan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga adalah seorang elit Douzun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, mungkin saja mengundangnya untuk membantu mengenai titik racun iblis ini mengingat hubungannya dengan akademi dalam mata Xiao Yan berkedip. Dia langsung menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Kemungkinan, Valen Heart Flame, yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Blazing Sky Key Refining Tower, sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan penatua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke Black Corner Region, setelah menyelesaikan masalah di sini. Xiao Yan tertawa pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah pojok hitam, dekat dengan bagian tengah benua Doqi. Peluang mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lain kembali ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan itu. Anda berencana untuk pergi ke wilayah sudut hitam? Medusa bertanya dengan beberapa terkejut. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiao Yan. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Douzun. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya mungkin bisa meminta bantuannya. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun saya di akademi dalam, saya hanya melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Ziyan di samping meringkuk mulutnya ketika dia menjawab. Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga dapat menanyakan beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan api surgawi jenis lain, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan tempat racun setan ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Jiama. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansi Yan dan suku ular orang tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Oleh karena itu, saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk membantu saya melindungi aliansi Yan dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Hall of Souls tampaknya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan berada dalam bahaya jika orang-orang dari Hall of Souls pergi ke kekaisaran Jiama, yang tidak memiliki perlindungan elit Douzong. Medusa mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak terlalu yakin, terutama membiarkan Xiao Yan menuju ke Black Corner Region, yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Aliansi Yan saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Douzong. Kenapa aku tidak menemanimu? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam kekaisaran Cuyun. Seharusnya tidak banyak masalah bagi saya untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Dokter peri kecil yang pendiam di sampingnya tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memang memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun sedih, saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiao Yan. Baiklah. Terima kasih banyak.
Xiao Yan secara alami berhenti ragu-ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiao Yan seharusnya tidak terlalu bermasalah dengan penandaannya. Biarkan aku membawa gadis kecil ini juga. Saya setidaknya harus membiarkan penatua pertama dan yang lainnya melihat bahwa saya tidak menganiaya dia karena saya juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan hanya untuk akhirnya dihindari oleh gadis yang tidak mau. Medusa samar-samar tersenyum dan mengangguk. Meskipun kekuatan Ziyan hanya dari seorang Do Huang, kekuatan aneh yang menakutkan dari miliknya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang akan kesulitan untuk melawannya. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Medusa menatap Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang, Xiao Yan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan api tak terlihat yang menyegel mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok. Beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Hall of Souls dari mulut orang ini. Bab 813, Informasi tentang Aula Jiwa. Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol giok di tangan Xiao Yan, menyebabkan mata mereka sedikit mengeras. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, sepenuhnya menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk apa yang disebut ikatan pelindung dari Hall of Souls. Xiao Yan tertawa melihat reaksi kedua orang ini. Tangannya mengusap mulut botol. Fluktuasi nyala api yang tak terlihat secara bertahap menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan api. Akhirnya, dia menembak ke langit-langit tanpa mempedulikan nyawanya. Dinding api tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu menabraknya dan segera mengeluarkan suara, cici. Tangisan menyedihkan yang tajam kemudian muncul. Xiao Yan mengamati tubuh spiritual ilusi, yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Dinding api, yang tak terlihat itu mengalir turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum perlahan-lahan turun. Protektor Tai, mengapa kamu harus berlari begitu cepat? Xiao Yan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari protektor Tai, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh bahkan sedikit dari dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari Hall of Souls memiliki jejak spiritual di Hall of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kau membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan Hall of Souls pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Protektor Tai memelototi kelompok Xiao Yan dengan marah saat dia meraung. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Tai menjawab dengan jujur, secara alami aku tidak akan membunuhmu. Xiao Yan tidak berkomitmen terhadap ancaman pelindung Tai saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls. Xiao Yan duduk di kursi sambil bertanya dengan lembut. Informasi yang terkait dengan Hall of Souls. Pelindung Tai terkejut. Tatapannya terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka-sangka bahwa orang ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menanyakan informasi. Brat, kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki dua elit Douzong di sisi Anda. Di mata Hall of Souls, melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan melepaskan saya sesegera mungkin. Kalau tidak, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Tai selesai berbicara. Akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara, cici, saat tangisan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan.
Nyala api memanggangnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan mundur, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik protektor Tai. Suaranya tenang ketika dia berkata, ini bukan jawaban yang saya inginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Terlebih lagi, aku akan membiarkanmu menderita rasa sakit yang cukup sebelum aku melakukannya. Kamu, mata pelindung Tai terlihat kejam saat dia menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum melirik ke dinding api tak terlihat yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sangat enggan, informasi apa dari Hall of Souls yang ingin kamu ketahui? Seperti apa kekuatan Hall of Souls? Xiaoyan melontarkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah salah satu yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. Kemungkinan kekuatannya harus sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia secara alami perlu memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apakah kamu tidak takut bahwa menanyakan pertanyaan ini akan memberikan pukulan pada kepercayaan dirimu? Jajaran dalam Hall of Souls didefinisikan dengan sangat baik. Tingkat pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Saya hanyalah seorang pelindung tingkat manusia. Di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Doki, yang disebut sekte racun Anda hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim. Sebelum benar-benar dihilangkan di mata, Hall of Jiwa. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai. Seorang ahli kelas Douzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apakah kamu mengenal seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan bertanya. Wu Ying, Anda sudah bertemu dengannya. Kali ini, giliran pelindung Tai yang sedikit terkejut. Kami telah bertukar pukulan. Xiaoyan menjawab dengan samar. Kejutan melintas di mata pelindung Tai. Dia sekali lagi memeriksa pemuda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dia juga pelindung di Hall of Souls. Namun, pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Petik 2. Pelindung kelas bumi ya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari Hall of Soul. Wajah pelindung Tai menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan ini dari Xiaoyan. Itu lama kemudian sebelum dia dengan dingin tertawa, kepalanya sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan aku yang hanyalah pelindung kelas manusia. Kemungkinan bahkan pelindung kelas surga jarang melihatnya. Selain beberapa tetua terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kepala suku. Hihi, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan Hall of Souls menjadi organisasi yang begitu besar, kamu bahkan dapat berpikir dengan bokongmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan sang pemimpin. Saya akan mengatakan beberapa kata yang tidak sopan. Beberapa dari Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Protektor Tai mengejek saat melihat Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika kamu tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawab pertanyaan. Biarkan kata-kata lain membusuk di perutmu. Mata sedingin es Xiaoyan menyapu dirinya sebelum dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak jiwa? Tidak, misi saya hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall of Souls. Tidak ada yang tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak roh. Saya tidak berbohong. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Pelindung Tai bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulutnya untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiaoyan setelah dia berbicara. Di mana markas besar, Hall of Souls? Ini, aku juga tidak tahu ini. Protektor Tai menanggapi dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, di mana kamu menyerahkan jiwa-jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiaoyan sedingin es saat dia mempelajari ikatan pelindung. Dia hanya tersenyum dingin ketika dia melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kita akan memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kita dalam waktu yang ditentukan.
Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas, Hall of Souls. Hall of Souls memiliki cukup banyak aula cabang di benua itu. Mereka adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa-jiwa. Berapa banyak lokasi aula cabang yang Anda ketahui? Xiao Yan mendesak dengan pertanyaannya. 1. Pelindung kelas manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Pelindung kelas bumi dapat mengetahui 2 dari mereka, pelindung kelas surga dapat mengetahui 3 dari mereka, pelindung Tai secara tidak langsung melihat ke dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan semangatnya sedikit bergetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan menjawab. Di mana itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Protektor Tai mengatupkan giginya saat mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia, Hall of Souls. Jika saya mengeksposnya, akhir saya akan berkali-kali lebih buruk daripada mati di tangan Anda. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian itu menempel pada tubuh protektor Tai. Suara, cici, sekali lagi muncul dan tangisan tajam yang menyedihkan dari pelindung Tai mengikuti. Kamu punya 2 pilihan. Salah satunya adalah menderita pembakaran api dan mati sementara yang lain adalah berdoa agar pengungkapan rahasia Anda tidak akan diketahui oleh Hall of Souls. Xiao Yan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pelindung Tai yang seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Kamu, bajingan, aku akan bicara. Biarkan aku pergi. Protektor Tai mengutuk ketika suhu nyala api yang tak terlihat itu tiba-tiba naik. Dia hanya bisa buru-buru berteriak keras di bawah rasa sakit yang hebat itu. Dinding api yang menyusut perlahan menyebar saat Xiao Yan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritual mantan yang sangat lelah dan menyedihkan. Aula cabang yang aku tahu sangat jauh dari Kekaisaran Cuyun. Itu ada di tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan hati langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa protektor Tai sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan nada sedih. Sky Heart Empire, aliran pemakaman. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tatapannya menyapu ke arah dokter peri kecil dan Medusa. Berbagai kerajaan besar dan kecil di dalam benua Doki sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar tentang kerajaan hati langit apapun. Dokter peri kecil merenung sejenak ketika dia melihat Xiao Yan menoleh. Baru saat itulah dia dengan ragu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang kerajaan hati langit ini, tapi aku tidak begitu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki aliran pemakaman ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia melirik protektor Tai yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah, semoga apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Kalau tidak, jika saya tidak dapat menemukan tempat itu ketika saatnya tiba, akhir cerita Anda kemungkinan besar tidak akan bagus. Petik 2. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku. Protektor Tai meraung dengan marah. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Jangan bilang aku harus membiarkanmu pergi dengan cara ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia tidak menunggu pelindung Tai mengutuk dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedot yang terakhir ke dalam botol batu giok. Akhirnya, nyala api tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi sambil menyegel botol giok. Hal ini menyebabkan tubuh protektor Tai akhirnya berakhir dalam kondisi terluka parah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegel dasi pelindung. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Tai, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang merupakan makhluk besar yang dikenal sebagai Hall of Souls. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Saya pertama-tama akan menuju ke Black Corner Region, terlebih dahulu dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika saya mencari Heavenly Flame. Menurut apa yang dikatakan pelindung Tai, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada Hall of Souls. Oleh karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya,
Bab 814, bergegas ke wilayah sudut hitam. Beberapa sosok manusia berdiri di gunung di luar kota racun langit keesokan paginya. Mata mereka melihat kota besar di bawah kaki mereka saat Xiao Yan menghembuskan napas. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku? Ya, saya sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi setelah saya kembali. Saya dapat mendirikan sekte racun sekali dan secara alami akan dapat melakukannya lagi. Dokter peri kecil berkata dengan tidak peduli. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu pada seorang pengecut. Jika dia benar-benar membahasnya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansi Yan. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Matanya melihat ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam, aku akan menyerahkan aliansi Yan kepadamu. Aliansi Yan tidak akan jatuh selama aku masih hidup. Medusa mengangguk pelan. Suaranya cukup tegas. Jika saya tidak dapat kembali dalam waktu 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surgawi kepada Anda. Xiao Yan melihat wajah menyihir yang indah dan merasa sedikit tergerak di hatinya. Medusa benar-benar sangat membantunya. Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara pribadi. Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Xiao Yan terkejut. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan maju selangkah, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Sebuah flus memikat samar muncul di wajahnya yang dingin. Namun, dia tidak menyusut. Tangan Xiao Yan dengan lembut memeluk tubuh indah yang lembut itu sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa, hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda atasi. Saya akan bergegas dimanapun Anda berada. Bagian belakang gigi Medusa dengan lembut menggigit bibirnya. Suaranya juga luar biasa lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku ular orang ini, yang bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh. Ziyan di samping tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat mereka berdua dengan sikap bosan. Mereka hanya pergi untuk sementara waktu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiao Yan tampaknya merasakan tatapan menghina Ziyan di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum perlahan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu mengepak dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lagi saat dia berbalik dan terbang menuju cakrawala. Saudari Kailin, hati-hati. Tunggu aku kembali dan mengunjungimu lagi. Ziyan melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, sosok cantiknya juga naik ke udara dan mengejar Xiao Yan, yang ada di depannya. Mata dokter peri kecil melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika yang terakhir tiba-tiba berkata, lindungi dia dengan benar. Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak permohonan di mata sedingin. Medusa. Wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut, dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia. Petik 2. Terima kasih. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol dengan baik denganmu. Dokter peri kecil berkata sambil tertawa. Sosoknya yang cantik segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia melangkah dengan lembut di udara kosong sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Medusa berdiri sendirian di gunung. Dia hanya melihat ke tempat di mana kelompok Xiao Yan menghilang. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan. Dia punya perasaan bahwa waktu yang dibutuhkan Xiao Yan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, kemungkinan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan perlawanan di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi yang samar. Ini adalah hal yang cukup sulit dipercaya untuk seorang wanita kuat seperti dia. Xiao Yan, pada saat Anda kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan akan berakhir ditundukkan oleh Anda seperti Kekaisaran Jia Mas saat ini, saya menunggu hari itu datang. 3 sinar cahaya melintas melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi.
Kecepatan yang mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Cuyun. Namun, mereka semua dengan cepat melepaskan pemikiran untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Cuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil bergegas keluar dari perbatasan Kekaisaran Cuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ke Black Corner Region ini, tentu saja kelompok Xiaoyan tidak perlu menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiaoyan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu, yang sangat lambat di matanya. Mereka bertiga berhenti di perbatasan Kekaisaran Cuyun. Mereka mengeluarkan peta dan mengetahui arahnya. Setelah itu, mereka terus terbang melintasi langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Cuyun sangat jauh dari wilayah sudut hitam, trio Xiaoyan bukanlah orang biasa. Xiaoyan dan Ziyan sama-sama Do Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk melakukan perjalanan sangat melelahkan Douqi, ini tidak banyak masalah dengan banyak pil obat Xiaoyan untuk memulihkan Douqi. Dokter peri kecil, di sisi lain, telah mencapai kelas Douzong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga membuat Douqi kecil kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak berarti bagi seorang elit Douzong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiaoyan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi dengan energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Itu tidak dapat dihindari untuk kelompok Xiaoyan untuk bertarung dengan beberapa binatang ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka berjuang dan menyerbu, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat. Langka karena kemampuan mencari harta karun khusus Xian. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gembira. Trio Xiaoyan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju beberapa pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar ganas yang tersembunyi di dalam banyak pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu beberapa peringkat 7 Super Magical Beast beberapa kali. Jika bukan karena Little Fairy Doctor telah campur tangan, kemungkinan besar Xiaoyan dan Ziyan akan benar-benar menemui masalah besar. Xiaoyan tidak menonjolkan diri setelah bertemu dengan insiden ini beberapa kali. Mereka tidak berani menyerang secara acak ke pegunungan itu dengan aura yang sangat kuat menutupinya. Jika tidak, hal-hal tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas pamungkas yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh dokter peri kecil. Pencarian terus-menerus berbagai kekayaan alam di sepanjang perjalanan ini membuat perjalanan menjadi kurang membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, kemungkinan sudah 3-4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Cuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Terlepas dari jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak ini, Xiaoyan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah perjalanan panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan binatang ajaib di hutan pegunungan, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga meningkat. Yang paling penting, kekuatan Xiaoyan telah maju ke tingkat bintang 3 Do Huang di tengah banyak pertempuran ini. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah seperti yang terlihat oleh trio Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak familiar. Kegembiraan karena telah dibebaskan dari beban besar melonjak ke wajah mantan. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa keras itu seperti guntur yang menggelegar,
yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, Xiao Yan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat dia melihat Xiao Yan yang gembira. Matanya memperhatikan dataran hitam yang sangat besar itu dan dengan lembut bergumam, apakah ini wilayah sudut hitam? Bab 815, Pertemuan Sepanjang Jalan. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, Black Corner Region, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya mencari bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiao Yan secara alami jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiao Yan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang gerbang Xiao di sepanjang jalan, tetapi mungkin karena ini adalah wilayah terluar dari wilayah sudut hitam, tidak ada berita terperinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru. Ini, yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa gerbang Xiao tidak menemui banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa gerbang Xiao baik-baik saja, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan di sepanjang banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Terlebih lagi, Xiao Yan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan, Black Corner Region, ini karena fragmen peta, Purifying Demonic Lotus Flame, yang diperolehnya dari lelang terakhir kali. Dia juga menanyakan tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. Kelompok tiga pria Xiao Yan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Di tempat inilah Xiao Yan untungnya memperoleh beberapa informasi mengenai lelang skala besar. Hampir setiap kota dalam wilayah pojok hitam ini akan sering mengadakan pelelangan. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan ini tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiao Yan. Namun, sesekali, akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di dalam wilayah pojok hitam, yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak barang lelang bersama-sama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran pelelangan ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah sudut hitam. Tingkat dan kelangkaan barang lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah pojok hitam. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang bisa dilawan oleh klan primer di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiao Yan, keterampilan Do kelincahan kelas D yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Do Huang, dibawa keluar pada pelelangan semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat apa yang dimiliki pelelangan semacam ini. Lelang klan primer paling-paling akan menarik perhatian beberapa ahli Do Huang. Itu tidak memiliki banyak ketertarikan pada seseorang seperti Xiao Yan. Namun, lelang skala besar semacam ini di wilayah pojok hitam berbeda. Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang semacam itu termasuk kelas Douzong. Lelang yang Xiao Yan dengar kali ini diadakan di sebuah kota bernama Black Emperor City, yang terletak di sisi barat Black Corner Region. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Namun, itu berbeda dari faksi lain. Biasanya membuat profil yang sangat rendah ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sektenya juga tidak memasuki peringkat hitam, wilayah sudut hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah sudut hitam. Ada desas-desus bahwa sesepuh emas perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini, yang tidak menonjolkan diri. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar luar biasa. Wilayah pojok hitam, dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga yang tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Apa yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi itu tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi.
Xiao Yan merenung sejenak ketika dia mendengar bahwa Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk pelelangan skala besar seperti itu. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir ketika dia ada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta, lelang skala besar seperti itu akan mengumpulkan para ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan tidak menunda lagi begitu dia membuat keputusan. Setelah membeli peta, wilayah sudut hitam, dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan keluar kota, dan bergegas ke apa yang disebut kota Kaisar Hitam. Wilayah sudut hitam, sangat luas. Wilayahnya adalah sesuatu yang bahkan jumlah kekaisaran Jiama dan kekaisaran Chu Yun tidak dapat dibandingkan. Wilayah besar yang dipenuhi dengan kekacauan ini secara alami mempersiapkan banyak orang kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia harus sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari wilayah pojok hitam menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang hadir. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih megah. Oleh karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti wilayah pojok hitam, secara alami tidak mungkin kekuatan sesepuh emas perak menjadi yang terkuat. Orang-orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah pojok hitam. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang hijau dan rimbun. Pria muda berjubah hitam di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya tampak malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiao Yan, seberapa jauh kota yang rusak ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pemuda itu mengerutkan wajah kecilnya sambil bertanya dengan marah. Segera, pemuda yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit rasa pahit itu menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Ziyan segera meledak setelah mendengar kata-kata ini. Dia melompat pada Xiao Yan dan bergantung padanya seperti kemalasan sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat aksi Ziyan. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan juga merupakan bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiao Yan melirik Ziyan, yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya tetap stabil sementara mulutnya mengungkapkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen pada pelatihan yang membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagi Anda adalah memberi saya bahan obat yang saya temukan. Ziyan dengan marah menjawab. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, mereka semua telah ditangkap oleh orang yang menjijikkan ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal dengan sebaik-baiknya. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya yang hitam pekat menyipit saat dia melirik hutan pegunungan yang jauh. Apa itu? Ziyan bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar ketika dia melihat Xiao Yan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkan. Dia menatap Xiao Yan ketika dia berbicara. Dia sepertinya sedang menunggu keputusannya. Tidak perlu ikut campur. Kami akan terus berjalan sendiri. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Setiap hari, pembunuhan penuh dendam akan terjadi di dalam wilayah pojok hitam ini. Dia tidak tertarik untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua. 2 sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan gunung dengan cara yang menyedihkan sementara kelompok 3 orang Xiao Yan sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditransmisikan meskipun mereka berjauhan. Xiao Yan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita.
Pria itu berusia sekitar 30 tahun sementara wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu mengejutkan dan tubuhnya menunjukkan beberapa jejak darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya yang bergerak dengan indah itu dipenuhi dengan kepanikan pada saat ini. Mungkin karena luka-lukanya, tapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri, karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau menunjukkan sedikit kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi keringat dingin yang lebat. Pria itu menggertakkan giginya. Dia menoleh untuk melirik orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan tanpa sadar muncul di hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera meraih sedotan terakhir dan buru-buru berteriak, "Teman di depan. Tolong bantu kami dan selamatkan kami. Kami pasti akan memberimu hadiah besar setelah ini." Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka ketika teriakan ini dikeluarkan. Akhirnya, mereka melintas dan mengelilingi keduanya. Secara kebetulan, kelompok tiga orang Xiaoyan juga berada dalam pengepungan ini. Tes, kamu masih berpikir untuk melarikan diri. Orang berpakaian hitam melihat ke bawah pada pasangan yang menyedihkan dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin pekat setelah penyegelan jalan pelariannya. Segera, dia hanya bisa melemparkan matanya, yang menangis minta tolong, ke kelompok tiga orang Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam bisa tahu dengan sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak akan punya cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan kelompok tiga orang Xiaoyan. Mata pria yang berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya hanya lewat. Xiaoyan menjawab dengan samar. Setelah itu, tatapannya ditarik dari mata penuh harapan dari wanita muda berpakaian ungu. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindari mereka. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah pucat pasi saat melihat aksi Xiaoyan. Yang terakhir dengan erat mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Dia sepertinya tidak bisa mengerti mengapa orang yang cukup tampan ini sangat pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiaoyan ini. Mereka semua tertawa dengan cara yang aneh. Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong bantu kami dan selamatkan kami. Hal ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang yang acuh tak acuh seperti pengecut ini akan mengusir orang-orang ini? Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tak disangka, Xiaoyan yang hendak keluar dari kepungan orang-orang berbaju hitam itu tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu terdengar.